Sangkali Putra Madu Racun akan mengadakan suatu terobosan. Satu di antaranya sudah berpunggung, tiga sempat memberikan tuduhan. Balik pertemuan di hari kelima inilah kawan wajah kemana pulang di arah ke Spike sudah meluncur. Apa yang terjadi penanganannya bukan oleh Putra dirasa gagal kali ini. Dengan demikian kawan, kembali Madu Racun sebagai penyambarnya kemana pula yang dijatuhkan ke tempat yang tidak diinginkan olehnya. Yang merasa kekenyangan dengan asam garam dalam pertandingan kasih tentunya kawan. Dia sudah berdiri di atas pentasnya kemana bulan diarahkan. Spike kali ini melesat jauh keluar arena sehingga nomor punggung satu terhantar. Merasa tak ada gangguan sedikit pun, tak ada gangguan skill pun. Melewati beberapa di Bongpar sudah minta lambungan bola kemana. Bola-bola yang dibuang yang terkirim pada pertahanan tema dirasa menjulur tepat pada Hong. Apa yang terjadi terboleh yang tanggung, namun ketanggungan itu makin bermanfaat baginya sehingga selama kawan akan terjadi suatu serangan yang akan melahirkan suatu poin yang diinginkan. Namun belum saatnya setelah penampilan sudah berpunggung 5, punggung 6 kawan. Kepala ikat warna merah kemana bola yang dijatuhkan. Sayang jatuhnya di dalam garis, tidak melampaui garis sehingga masih tetap dengan sendirinya sebentar lagi. Sementara sudah berpunggung 7 sudah melepaskan ada bola-bola yang dilemparnya cukup baik sehingga walaupun satu orang sudah berpunggung suatu sangat berani dia tidak terkawal sedikit orang pun, bahkan walaupun ada apa yang terjadi kawan, jual beli tembakan di menit pertama terjadi antara tim kalinya. Inilah wajahnya kawan, tidak berat begitu besar namun sangat tenang di atas pentas, ingin mengecoh ke pertahanan dari Putra Dira. Dan hatinya pun biar menemukan suatu kepastian yang sangat nyata yang inginkan kemana bola yang dijatuhkan. Akhirnya setelah pergerakan sambaran pasti dari nomor punggung 2 ingin sekali dorongan ajungkan sudah ke depan. Apa yang terjadi dengan tampilan sudah berpunggung 3 Putra dirasa nomor punggung 3 luar biasa. Sayang, seribu sayang karena segenap kekuatan yang diserahkan, yang diluncurkan. Masih Madu Racun kemana pulang diarahkan, menjelur saja. Apa yang terjadi terantisipasi mode dengan pertahanan tim dari Putra dirasa si Madu Racun. Madu Racun kali ini nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah berpunggung 4 sudah minta aba-aba pada tim pelambungnya kemana bola yang dijatuhkan oleh pemain bintang tersebut bahkan mengecoh, namun dapat dilihat kecohan-kecohan tersebut bahkan dirinya yang tersentuh keras kali ini. Dengan begitu kawan, pertama kalinya gerak salapan terputar-putar di tangan kanan kemana bola yang jatuhkan seperti yang diinginkan. Selapang pun cantik bagaikan seorang cewek tentunya. Penyambaran yang gede kali ini mampukah dia melewati pertahanan Putra dirasa meluncur keras walaupun ke depan. Apa yang terjadi, namun akhirnya terjepit, mampukah meronta dan akhirnya dapat bersimpuh di hadapan lawan setelah Madu Racun yang mampu mendukkan tim Putra dirasa. Ajungkan sudah selapang ke depan kemana pulang diarahkan. Spike baik kali ini meluncur sehingga sedikit terlambat pengiriman bola walaupun sesuatu ini si Madu Racun sedangkan polis sudah mengizinkan dan dapat dilakukan. Akhirnya lakukan sudah dengan satu kepastian sehingga keduanya akan mencoba dan merobos sebelah bawah. Iya, apakah ada pelanggaran atau tidak menurut Rainor ya? Mari kita rembuk bersama apakah itu pantas untuk melakukan aksi-aksi yang seperti yang dinamakan tadi, atau wasit memutuskan bahwa ada kejanggalan lemparan seperti tadi. Oke, apabila lemparan seperti tadi merupakan kejanggalan maka jangan diulangi. Oke kawan, namun tembakan yang kulit sempat baik dilakukan oleh pertahanan tim dari Madu Racun. Sang wasit pun mengizinkan dan dapat dilakukan. Akhirnya lakukan sudah yang kurang baik penampilannya sehingga mudah terperangkap di pertahanan dan tidak ya kawan hampir cuma sudah
keduanya didulurkan ke depan kemana pula yang dijatuhkan. Meluncur saja ke perang mengingat tak ada teman yang perlu didorong dan bahkan tertempel selapangnya ya. Akun Cindong berpunggung satu kawan bahkan tinggal satu teman. Dua kali lakukan sambaran. Mari kita lihat sambaran yang pertama. Apabila sambaran yang pertama mati kawan, jangan dulu dilepas. Namun sambaran yang pertama cantik akurat sehingga melihat bola-bola jatuh dia tidak ada sedikit keraguan-raguan untuk melewati 12 pemain sekalipun. Namun pengiriman bola terlalu cepat untuk Adi Rasa. Adi Rasa kembali kali ini direbut posisinya secara tiba-tiba oleh pertahanan tim Maduracun, sehingga kemudian kita tunggu serangan yang akan dimulai oleh nomor punggung 2 melesat jauh keluar arena kawan, sehingga semudah membeli telapak tangan untuk melewati pertahanan putra dia bintang sudah ber-8. Inilah wajah bintang sudah berpunggung 8 sudah minta lambungan bola kemana pula yang diarahkan. Spike meluncur keras keluar arena sehingga terobosan satu di antara mereka. Sungguh sangat berani dia, tidak terkawal sedikit pun, dia selalu meluncur dan meluncur bagaikan lepas kuda kendali, dan akhirnya beberapa detik kemudian sudah benar-benar selamat di yang kedua. Bahkan apa yang terjadi kawan, terjadi suatu serangan balik Maduracun kali mampukah pertahanan putra di dasar sementara kesana kemari lari tak tentu arah si Maduracun bahkan beberapa di antara mereka mundur dan maju, tentunya masih tetap berhati-hatilah. Siapa tahu ada terobosan yang tidak bisa dikawal oleh pertahanan tim dari Putra Adirasa. Dengan demikian kawan, tembak Adirasa, namun Maduracun kembali bangkit menembak, jual tembakan beberapa di antara tim. Namun apa yang terjadi berujung kesalahan sedikit pun di benaknya. Tak ada ganjalan gajah merasa putus asa di hati mereka bersama. Dia selalu mencoba, namun akhirnya dia masih tetap terhalang oleh pertahanan dan masih walaupun ada persembunyian terhadap teman sendiri, rasa semakin meningkat permainannya. Sementara sudah berpunggung 2 sudah minta lambungan bola kemana bola yang dijatuhkan di tempat yang diinginkan. Selampang pun cantik seolah cewek yang manis. Teman tentunya yang memiliki bekal dalam terobosannya ajukan sudah selapang ke depan. Kita tinggal menunggu kemana bola-bola yang dijatuhkan. Akhirnya jatuh di tempat yang kosong. Sementara satu di antara mereka mencoba bola-bola tergulir namun tidak terlihat suatu tembakan. Dan tidak lama kemudian namun setelah pasti Maduracun baru menemukan kesempatan baik, tidak dibuang berpunggung akhir kawan sudah memutar-putar selapang. Ia pandang sementara kemana bola jatuhkan kali ini, jatuhkan di tempat yang kosong sehingga sayang lagi tertempel ya, tidak cantik gini. Oke baik, kita berlihat pada perjalanan si berpunggung 1 kembali dan berpunggung 1 bahkan dirinya tidak sanggup kembali walaupun sambaran itu keras menjauh. Berpunggung 1 kali dia akan 2 makan mencoba kemana pun yang diarahkan, melesat dan memelesat sehingga beberapa di antara mereka pertahanan Putra Dirasanya memiliki sambaran cadangan. Kita tunggu sambaran yang pertama mampukah dia melesat dan selapang pun cantik diletakkan di kota penyambaran sehingga satu di antara mereka melesat dan terus apakah yang akan terjadi? Mungkinkah tidak terjadi suatu rintangan dan hambatan? Sementara satu di antaranya hampir terjepit, namun jepitan itu masih dapat disingkirkan oleh serangan yang dilakukan oleh Maduracun. Satu di antara Maduracun kali mencoba mendekati lawan, namun sedikit ada keraguan-raguan atas dirinya, lalu dia kabur putar balik menuju ke belakang. Namun apa yang terjadi? Secara bersamaan kali Putra Maduracun akan melakukan suatu terobosan. Satu di antaranya sudah berpunggung 3 sempat mereka tuduhan. Sayang tusukan yang kedua kalinya walaupun salto diperagakan, namun apa yang terjadi? Sudah berpunggung 3 walaupun dirinya tertembak, dirinya tidak merasa kegagalan nyampanya, tidak ada kejerahan sedikit pun. Semangat juang mereka terus berduru-duru dan bertubi-tubi, semangatnya semakin terus meningkat. Akhirnya pelepasan terburu-buru mampukah dia melewati pertahanannya? Pertahanan Adirasa, Putra Adirasa hanya dapat melihat saja bagaimana kerasnya bola meluncur ke sebelah barat arena sehingga walaupun sempat terkirim ada sedikit keterlambatan, adakah pemataan di ujung sana walaupun tinggal 1 langkah, dan akhirnya satu di antara mereka sudah mendarat pasti dan selamat. Artinya
juga dalam suatu serangannya sementara sudah berpunggung 6 akan mencoba terbendung akhirnya sehingga apa terjadi ingin terjadi sentuhan bola namun sentuhannya terlalu melebat sehingga mampu dihindari jadi pasti oleh si Madura Jun dan akhirnya terjadi suatu kesalahan mungkinkah karena ada serangan lotri bola ia lari terlainor yang memaintain peluit sudah tertiup kita tunggu saatnya berhati-hatilah kembali saya sadari saya sarankan ya bagi perhatian putra dirasa sementara suatu di antara mereka mendekati dan mendekati namun terlihat apa yang terjadi semakin kepepet karena sangat kepepet dia tidak sempat melakukan suatu aksi salto yang baik apa yang terjadi kadaluarsa sudah melambaikan jari manisnya kemana bola yang jatuhkan namun terbendung walau berkas apa yang terjadi bola yang tanggung oleh pertahanan Madura Racun sehingga sudah berpunggung suatu senyum sejenak pada lawan dan senyuman membawa racun akan dilakukan kemana bola-bola yang dijatuhkan sayang seribu sayang mati sebelum penyambaran karena penginkan jawaban itu akan mungkin terjawab kemana sementara bola yang jatuhkan ke sisi kanan pertahanan sehingga satu di antara mereka mencoba bola terkirim bergolir kampai dan akhirnya terjadi sedikit keraguan kawan dia akan mencoba kecil orangnya besar hatinya sebesar gunung Semeru tentunya dan lepas dia melesat keluar arena sehingga hatinya berkata mudah semudah berpunggung dua bergain untuk mengantar sang adik kemana bola yang dijatuhkan jatuh lagi di tempat yang kosong lagi melesat jauh si kecil lagi mencoba melewati salto kali ini tidak menjamin keselamatan namun terus jangan berputus asa bagi orang yang pandai paltu karena tidak diiring nunggu ajungkan selapang dengan penampilan sudah berpunggung 3 akankah terjadi sudut terobosan sampai ke hong kedua atau demi penghematan tenaga sementara ongkang modena meja kok pentor penigunan hasil abi ancor benda-bendanya akhir dia meleka temor tabeng kaberakhir melihat wahai sokon lah oke baik coba diarahkan pandangan tajam ke area dari wajah sudah berpunggung satu sudah berakting di atas petak penyambaran acting tersebut bukan sebatas acting baik manis tampan segalanya harus dimakan jangan dimuntahkan bagaimana orang membuang air ludah tentunya kawan lakukan sebaik mungkin dan baik luar biasa ini baru sambaran kawan kayak kabel terbangkan yang kali ini kerja sama bola kali namun masih ada kesempatan Madura Judo untuk mengantisipasi serangan mungkinkah serangan-serangan yang diperagakan Putra dirasa tidak dapat ditangkis dengan baik sementara terobosan ditangkap yang terjadi satu memang sudah mampu menjebol benteng-benteng pertahanan dari Madura Racun Aji saya bikin tujuh inilah wajahnya sambar melesat namun kang pandangan Sidomar punggung 3 sudah mengajukan selapang ke depan kita tinggal menunggu kemana bola yang dijatuhkan jatuh dengan keinginannya mudah semudah membalik telapaknya cukup tenang ganteng mudah lagi bintang pemain Sidomar punggung 4 kemana bola yang dijatuhkan oleh pemain yang disebut kurang begitu menjauh sehingga mudah diantisipasi 2 orang lawan 1 orang mampu dan ada gerakan tadi merasa dilihat kita tinggalkan kita beralih ke pemain nomor punggung 5 Putra dirasa kemana bola di arah kaos baik kali ini melesat dan apa ya sayang innalillahi wa inna ilaihi rajiun baik